Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita kedatangan manhwa yang comeback di season keduanya. Siapa gerangan mereka? Mari kita sambut Hajin dan kawan-kawannya dari ekstra karakter yang akan ikut meramaikan dunia Universe Comics Addict. Oh ya, buat kalian yang lupa jalan ceritanya atau bahkan belum melihat sama sekali, bisa nonton dulu di playlist maraton ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulakan ekstra karakter part 40 di season ketiganya. Di awal video ini, setelah ujian praktik terakhir berskala besar di tengah semester berakhir, para kadet pun kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Namun, pagi hari itu di kelas Hajin, Yonghan yang begitu bersemangat, yang telah menuliskan sesuatu di papan tulis sembari berkata, "Kalian tahu kompetisi kelas diadakan minggu ini kan? Semua orang harus berpartisipasi dalam setidaknya satu kegiatan." Mendengar hal itu, para kadet di kelasnya pun mulai riuh membicarakan kompetisinya. Bahkan Hajin yang baru mengingatnya pun berpikir, ini ya, aku benar-benar lupa. Singkatnya, ini adalah kompetisi antar kelas yang mencakup hampir seluruh bidang, mulai dari skill yang berkaitan dengan combat sampai seni dan olahraga. Jika ini kelas resmi, acara ini hanya akan fokus pada pertarungan. Tapi ini acara untuk kadet, jadi acaranya akan bebas. Kau bisa menyebutnya festival olahraga Cube. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun bertanya pada Rahel di sampingnya. "Rahel, apa kau berencana untuk ikut?" Rahel meliriknya membalas, aku berencana untuk ikut kuis. Kenapa memangnya?" Namun, tepat setelah Rahel mengatakan itu, Yonghan yang juga bisa mendengarnya berkata, "Hei, kuis sudah penuh. Sepak bola dan juga basket juga sudah penuh. Jadi ingat itu ya." Hajin yang bingung pun dengan apa yang harus ia lakukan bertanya, Kalau begitu, apa yang tersisa, Yonghan?" Yonghan membalas, "Yang tersisa hanyalah menyanyi dan panahan." "Hajin, bagaimana jika kau ikut memanah saja?" Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Hajin malah melihat ke arah Noyun di belakangnya, yang tentunya langsung disadari Noyun sendiri hingga berkata, "Lah, kenapa kau melihat ke arahku? Aku gak ikut panahan loh ya." Mendengar perkataannya, Hajin pun kembali menatap Yonghan berkata, "Ya, aku rasa aku bisa ikut panahan." Lalu, bersama dengan Noyun yang menggerutu kenapa Hajin malah melakukan itu, Yonghan pun mencatat penampilan Hajin pada panahan. Kemudian, di saat diskusinya masih berlangsung, Hajin diam-diam melirik ke arah Tomer di belakangnya, di mana Tomer sendiri tengah mengingat pesan dari kantor Rothruth jika mereka telah menerima permintaan Pak Jamie Jammer. Sembari mengingat hal itu, Tomer pun berpikir, sekarang mereka membalas ya. Kukira ini jalan buntu. Ya karena tak ada jawaban, apa orang kantor office itu bisa dipercaya? Ya, tidak penting siapa mereka atau kapan mereka membalas, selama aku bisa mengetahui di mana keberadaan si bajingan itu. Tentu saja, Hajin melakukan itu bukan tanpa alasan, di mana semalam ia mendapat pesan dari Hoshop, yang mana Hoshop telah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, dan ia telah mengirimkan pendaftaran pada guru informasi yang Hajin sebutkan. Hajin yang senang dengan keputusannya pun memujinya, karena Hoshop telah mengambil pilihan yang bijak. Hingga Hoshop berterima kasih atas rekomendasinya, dan ia akhirnya mengetahui siapa itu Agus Benjamin. Tentu saja hal itu membuat Hajin terkejut, karena akhirnya ada kabar mengenai ayahnya Tomer yang ia minta. Dengan begitu, seketika itu juga Hajin bertanya padanya, apa Hoshop bisa mengetahui keberadaannya dan apa yang sedang Agus Benjamin lakukan sekarang. Sayangnya, rasa penasarannya langsung sirna seketika ketika Hoshop memberitahunya jikalau Agus Benjamin yang ia cari sudah tiada. Kita kembali ke masa sekarang, di mana sembari menikmati acara kompetisi kelasnya yang sudah dimulai, Hajin yang duduk di bangku penonton pun berpikir, dia tinggal di panti jompo di Korea, dan setahu Hoshop, dia tewas 4 tahun yang lalu. Tetapi untuk jaga-jaga, Hoshop akan mengirimkan juga alamat panti jomponya. Jadi, ayah Tomer sudah tewas ya. Tidak heran Book of Truth tak bisa menemukannya. Sebentar lagi, jalan cerita utama akan berlanjut. Jadi, aku harus mengurus kasus Tomer sebelum itu. Dan setelahnya,
Aku harus bergegas. Dengan pikiran seperti itu, meskipun acaranya masih berlangsung, Hajin pun beranjak pergi dari sana, yang membuat Yeona langsung memperhatikan kepergiannya. Saat kemudian, Hajin yang meninggalkan acaranya pun nampak duduk di bangku sebuah gereja, di mana ia menatap salib di sana sembari bergumam. Kukira aku merasakan sesuatu yang suci, tapi ternyata tidak begitu. Kemudian, Hajin pun melihat riwayat pesannya dengan Li Xiaofeng, di mana Hajin bertanya, apakah bayaran di sana bagus? Li Xiaofeng alias Bos Chow pun menjelaskan, komendasinya dijamin. Mereka juga menyediakan perlindungan identitas, apprentice dari perusahaan mercenary Geronimo, sampai mereka menjadi mercenary. Bahkan setelah mereka menjadi mercenary, mereka bisa mempertahankan alamitasnya jika mereka mau. Lalu, sembari melihat riwayat pesannya, Hajin pun berpikir, perusahaan mercenary Geronimo, ya, mereka adalah cangkang dari Kameleon Troupe yang merupakan grup penjahat. Meskipun mereka memiliki peraturan tak tertulis terhadap pemusnahan yang tak diperlukan, mereka masih tak berbeda dari Evil Society kalau soal menghabisi orang dan menjarah harta. Tapi jika aku bergabung dengan Kameleon Troupe, aku tak perlu khawatir melenceng dari jalan cerita utama. Bayarannya pun cukup bagus, sampai aku bisa mengatasi situasi yang tak terduga. Dan yang lebih penting, aku bisa menghabisi Xiao Jinyuan. Aku tahu dari awal kalau aku tidak bisa melakukannya sendirian, tapi melakukan kejahatan masih membebaniku. Bisakah aku benar-benar menghabisi seseorang? Aku tidak yakin. Dunia ini tak lagi hanyalah sekedar cerita bagiku. Namun di saat Hajin terlalu dalam pikirannya, tiba-tiba saja Suho datang menghampirinya. Wah, apa-apaan? Hajin, apa kau Kristen? Bersamaan dengan Suho yang duduk di sampingnya, Hajin pun berkata, "Ah, Kim Suho, pertanyaan yang mendadak apa ini?" "Ya, aku bukan, tapi apa kau iya?" Suho pun tersenyum membalas, "Aku juga tidak. Aku hanya teringat dengan masa lalu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hajin yang penasaran pun bertanya, "Apa dulu kau sering datang ke gereja atau semacamnya?" Suho yang canggung pun membalas, "Ya, semacam itu." Hajin menimpali, "Kalau begitu apa? Katolik? Buddha? Mormon? Zoroastrianisme?" Suho pun menggelengkan kepalanya, yang membuat Hajin melanjutkan, "Atau apa? Apa itu agama di dunia lain?" Tentu saja pertanyaan Hajin membuat Suho terkejut. "Ah, ayolah. Tapi Hajin, apa kau percaya dunia lain itu ada? Seperti Lord of the Rings atau semacamnya?" Hajin pun menunduk menjelaskan, "Waktu terjadi 50 tahun yang lalu, bahkan menghitung dari sebelum Masehi, tak ada monster ataupun mana di dunia ini selama 1970 tahun. Jadi alih-alih bilang kalau mendadak muncul monster di bumi, bukankah lebih masuk akal jika mengatakan mereka datang dari dunia lain untuk alasan tertentu?" Namun, bersedia Suho yang penasaran akan menanyainya lebih lanjut, Hajin langsung saja melanjutkan, "Itu bagian dari teori Dr. Jers mengenai hipotesis dari dunia lain." Suho yang tak menduganya pun bertanya, apa itu salah satu teori yang berusaha menjelaskan Autka?" Hajin membalas, "Benar, teori ini sering diabaikan karena tidak jelas, tapi aku merasa teori ini meyakinkan. Maksudku, Autka itu sendiri saja sudah aneh, berusaha menjelaskan secara logis di mana kontradisinya dimulai." Mendengar hal itu, Suho pun tersenyum mencanggung menimpali, "Iya, kurasa itu masuk akal." Melihat sikapnya yang seperti itu, Hajin pun terdiam berpikir, kalau dipikir-pikir, kau mungkin berada di situasi yang mirip denganku. Tapi, karena kau datang ke dunia ini saat kau masih kecil, dan bahkan mendapatkan keluarga baru, setidaknya kau mungkin tidak merasa kesepian. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun bangkit dari kursinya, yang membuat Suho bertanya, "Kau mau pergi ya? Baiklah, aku akan tetap di sini sebentar." Namun, beberapa langkah Hajin berjalan, ia yang ternyata sesuatu pun hendak bertanya, "Omong-omong Suho, kau belum memiliki agen kan? Aku bisa memperkenalkanmu kepada seorang." Suho meliriknya membalas, "Agen? Ya, aku berencana untuk menikmati waktuku." Hajin menimpali, "Begitu ya? Hanya saja, ada orang yang ingin ku rekomendasikan." Suho tersenyum melanjutkan, "Benarkah?
Kalau begitu, terima kasih ya. Mendengar jawabannya, Hajin pun kembali melanjutkan langkahnya sembari berpikir. Kim Suho harus bertambah kuat, jauh lebih kuat dibandingkan siapa yang ditakdirkan. Karena Kim Suho satu-satunya yang bisa menghadapi bahaya yang tidak pasti. Dia satu-satunya cara agar aku bisa selamat. Jam demi jam pun berlalu. Kita beralih pada Nayun yang tengah bermain game virtual Gladiator of the Century, di mana tanpa tahu jika orang yang bermain dengannya itu Hajin, Nayun yang terus-menerus kalah dalam duelnya berteriak, "Sia, tadi itu strategi terpamungkasku." Hajin yang juga merasa keusahan membalas, kau bertambah cepat dalam beberapa bulan saja. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu dengan mudah lagi. Tapi, apa hari ini kau tidak akan tidur? Bukankah kau ada acara sekolah?" Nayun membalas, "Acaranya lebih seperti main-main saja. Dan aku tidak mengantuk." Hajin menimpali, "Apa ada yang mengganggumu?" Nayun menghela napasnya menjawab, Ya benar, semacam itu mungkin." Hajin yang mencoba menebaknya bertanya, Masalah cinta ya?" Tentu saja pertanyaan Hajin yang tepat sasaran sontak membuat Nayun terperanjat malu. Apa? Bukan? Ya, tidak banyak." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hajin memanfaatkannya dengan berkata, "Apa itu? Yung ini pendengar yang baik loh." Nayun yang gugup pun membalas, Itu yang aku maksud. Kau tahu perasaan itu kan? Saat kau tidak mau menyerahkannya, tapi kau juga tidak terlalu yakin jika kau menginginkannya." Mendengar hal itu, Hajin yang pencari perumpamaannya pun bertanya, Seperti dada ayam?" Nayun dengan tegas membalas, Iya, itu dia. Haruskah aku bilang kalau dada ayam ini mulai membuatku risau?" Hajin yang merasa jika Nayun pasti cukup populer menimpali. Kenapa? Pasti ada alasannya kan? Nayun yang kembali gugup pun melanjutkan, "Ya, aku tidak punya alasan spesifik. Tak ada alasan tertentu atau semacamnya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, meski Hajin bertanya-tanya, apa itu karena perempuannya imut, dirinya tetap berkata, "Iya, jika hal itu mengganggumu, bagaimana jika kau coba untuk mendapatkannya?" Tentu saja perkataannya membuat Nayun malah semakin salah tingkah. Hei, ayolah, itu sedikit dasar bodoh." Hajin pun menghela napasnya berkata, Kau tahu, kau akan kehilangannya jika seperti itu." Nayun yang agak terkejut membalas, Mustahil, apa yang kau bicarakan? Selain itu, mau aku kehilangannya atau tidak, apa itu urusannya denganku?" Hajin menimpali, "Hei, ini terkesan tidak penting sekarang kan? Tapi nanti, kalau misalnya 100%, ini bukanlah sekedar beban lagi. Sekarang, setelah hal ini menangkap perhatianmu, kau akan mulai hanya melihat sisi baiknya mulai sekarang. Jadi, ini benar-benar mengganggumu, Keesokan harinya, kompetisi kelasnya pun berlanjut, di mana kompetisi memanah sedang berlangsung. Di depan para kadet yang tengah menonton kompetisinya, pembawa acara di sana berkata, "Pertandingan panahan. Pertandingan antara kelas Cultivation dan Virtu telah selesai. Saat ini, peringkat pertama yaitu Eustace Heim yang mengenai target jarak 320 meter. Di saat yang sama, melihat Nayun yang terus saja menghela napasnya, Yonha yang merasa aneh pun bertanya, "Kenapa kau banyak menghela napas, Nayun?" Nayun membalas, Ya, bukan apa-apa. Tapi kenapa hari ini ada banyak sekali Meg di sini?" Yonha pun menjelaskan, mereka bilang kalau hari ini ada Meg 8 star yang datang. Sepertinya mereka semua berkumpul karena berharap bisa melihatnya. Mau bagaimanapun, hanya 300 orang Meg 8 star di dunia ini. Nayun menimpali, rupanya begitu. Sekarang giliran kelas kita. Setelah Nayun mengatakan itu, pembawa acaranya pun melanjutkan. Selanjutnya, perwakilan dari kelas Truth, Kim Hajin, dan Morengber, perwakilan dari kelas Steadfast. Sebenarnya peraturan kompetisi ini sederhana. Dua perwakilan akan menembak target di jarak yang berbeda dari dua jalur. Dan tembakan terpanjang yang akurat akan menjadi skor akhir. Mirip dengan taruhan atas makanan pendamping dan satu gelas. Masing-masing target hanya satu kali percobaan. Tapi ada satu perbedaannya, yaitu
menambahkan banyak efek yang disummon Meg untuk mengganggu Archer. Kini, di saat Hajin bersiap untuk menembak target 60 meter, podium tempatnya menembak pun boleh diganggu, yang buat Hajin berpikir, dunia ini hanya mengenai saran saja tidak cukup untuk menyenangkan bagi penonton dan juga Archernya. Tapi tetap saja, bukankah efeknya terlalu besar? Kemudian, di saat pertandingannya masih berlangsung, seorang instruktur akademi yang menemani Meg 8 star di sana di ruangan khusus, sebut saja Kupa, berkata, "Apa anak itu keponakanmu, Lord Ahen?" Ahen pun membalas, "Secara tidak resmi, memang benar. Dia tumbuh dengan baik, bukan?" Kupa menimpali, "Iya, itu benar. Terlihat lebih jelas dibanding orang yang masih tumbuh di sebelahnya." Ahen yang merasa aneh melanjutkan, "Tapi murid itu, dia memanah dengan cukup baik. Dari 350 meter ke depan akan kurus sendiri. Dan juga tak ada yang pernah mencapai 310 meter kan?" Video ini pun diakhiri dengan, pasti perkataannya membuat Kupa terkejut. Ia kembali teringat dengan perkataan atasannya, Popol, yang mintanya untuk harus terus menjilat, tidak peduli apapun yang terjadi. Karena siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Lord Ahen akan memberikan kelas tambahan. Dengan begitu, Kupa pun tak punya pilihan lain, selain mengiyakan permintaan Ahen demi bisa terus menjilatinya.